Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Jumpa lagi kita di doa pagi. Pada pagi hari ini kita mau berjumpa, kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum itu kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan. Tuhan, Engkau berkati juga doa pagi kami ya Tuhan, dari awal sampai akhir ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Satu hal yang kami rindu hanya Engkau Bapa. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. kita ulang pujian kita mau lebih-lebih lagi. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, Menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hari lebih baik, amin Tuhan. satu hari di pelantaran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. lebih baik satu hari, benar Tuhan, di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita ulang pujian kita dari awal. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam
menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Benar Tuhan, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Satu hal yang kami rindu Tuhan, memuji-Mu Bapa, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau layak ditinggikan, Kau layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu, kita mau berdoa, kita mau bergumul kepada Tuhan, kita mau lebih-lebih lagi dekat sama Tuhan, kita mau bergumul. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami orang berdosa Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Kau setia Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu ampuni kami Tuhan. Kau yang selalu menjagai kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kau tahu juga Tuhan pergumulan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau tahu semuanya Tuhan, perkara-perkara di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau tahu juga Tuhan permasalahan dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi Kau yang selalu menopang kami Tuhan. Kau setia Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sentuh kami Tuhan. Bapa, kami sangat berterima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kita mau nyanyi, Bapa sentuh hati kami. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi. Kami tak pernah sendiri Bapa, tak pernah sendiri. jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa kami menyadari Tuhan, betapa ku menyadari di dalam hidup kami Tuhan, Di dalam hidupku ini Kau yang selalu memberi rancangan Tuhan di Kau dalam kehidupan selalu kami Bapa. memberi Amin Tuhan. Jangan terbaik Oleh karena kasih Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajar kami Tuhan. Bapa, Amin Tuhan. ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita ulang penyembahan kita. Betapa ku mencintai Segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi. tak pernah sendiri, Tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. betapa Ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah
membantu bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Pagi ini mari kita sambut dengan semangat yang berapi-api, roh yang menyala-nyala. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sungguh bersemangat Tuhan. Roh kami menyala-nyala untuk belajar firman, untuk melakukannya, untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Biarlah melalui doa pagi ini, program ini bisa menjangkau banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca lebih dahulu nas Alkitab berikut ini ya. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kita jangan sampai kerajinannya kendor. Roh kita menyala-nyala, bukan untuk mencari dunia ini, tapi untuk melayani Tuhan, untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan benar untuk Tuhan. Itu maksudnya rohnya menyala-nyala ya. Jadi jangan kendor, artinya jangan loyo saudara. Banyak orang awal mulanya cinta Tuhan, tapi dengan berjalannya waktu ia kelelahan rohaninya sehingga padam. Nah, ada juga yang karena padamnya itu karena tersandung dengan teman sepelayanan. Karena temanku begini-begini, lalu padam rohnya, malas melayani. Padahal kita melayani Tuhan, bukan melayani teman kita. Ya, tidak boleh kendor, saudara. Pelayanan kita harus tetap semangat dengan roh yang menyala-nyala selama-lamanya. Sebab kalau seseorang hanya menyala sebentar, itu bukan murid Tuhan Yesus. Kalau kau tetap di dalam firman-Ku, kata Tuhan Yesus, konsisten tetap, artinya rohnya pasti menyala-nyala itu. Engkau benar-benar murid-Ku, kata Tuhan Yesus. Ya. Jadi roh yang menyala-nyala itu artinya semangat yang selalu membara seperti api yang menyala itu. Tidak diperlukan motivasi dari luar karena rohnya yang menyala. Sebenarnya kalau kita sadar ada Roh Kudus dalam diri kita.
Maka kalau roh kita nggak menyala-nyala, apa artinya itu? Artinya kita tidak percaya ada Roh Kudus. Kalau kita percaya ada Roh Kudus menghayati, Roh yang Maha Tinggi ada dalam diriku, yes, kita akan semangat, saudara, menjalani setiap harinya. Mau lewat lembah kekelaman, mau lewat kesuksesan, semuanya tetap menyala-nyala. Begitu ya, saudara ya. Nah, perintah terakhir, layanilah Tuhan. Bukan cuma semangat sendiri, cari ini, cari itu, semangat untuk apa, tapi semangat ini untuk Tuhan. Pikirkan keselamatan. Pikirkan keselamatan banyak jiwa. Pikirkan kita jadi berkat bagi sesama. Pikirkan kita belajar Alkitab secara penuh, lengkap dan benar. Pikirkan kita mengajak teman-teman kita supaya mengalami hal yang sama, rohnya menyala-nyala. Barulah itu yang disebut engkau adalah terang dunia. Kalau tidak, apa bedanya dengan orang dunia ini? Ya kan, nggak ada bedanya. Roh yang menyala-nyala itu termasuk dalam hal mengasihi sesama, menyala-nyala, bukan jadi beban. Banyak orang melayani Tuhan merasa itu adalah beban. Nah, kalau itu adalah beban, rohnya nggak menyala. Kalau roh yang menyala-nyala itu, oh, aku melayani Tuhan ini sungguh diberkati. Berkatnya itu bukan karena dapat sesuatu, karena melayani Tuhan itu adalah berkat. Siapa yang bisa melayani Tuhan? Kalau kita sampai bisa melayani Tuhan, itu berkat yang tak terhingga. Ya, jadi api yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala itu tidak bisa padam. Kalau menyalanya itu benar, seperti Tuhan Yesus, bahkan sampai di kayu salib pun, ia tetap mengampuni musuhnya. Ia tidak bergeming sedikit pun, saudara. Ya, seperti Rasul Paulus bahkan berkata begini dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Waduh, saudara, kalau hidup kita sia-sia, celaka kita. Makanya seperti Rasul Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sebenarnya manusia semuanya akan celaka kalau tidak melakukan kehendak Tuhan. Kalau hidupnya tidak jadi berkat. Kalau hidupnya hanya untuk diri sendiri, dinikmati untuk diri sendiri, egois, tidak punya belas kasihan, celaka ya orang-orang seperti itu. Meskipun hari ini mungkin kelihatan sukses, hari ini mungkin kelihatan happy, ya, happy gitu. Tapi itu celaka nanti, saudara. Hitungan belakangan, karena hitungannya nanti, bukan sekarang. Iblis suka menyuntikkan ide hitungannya sekarang, makanya enak-enak sekarang. Tapi Tuhan bicara nanti kita hitung-hitungan. Orang yang tidak hidup untuk Tuhan, yang tidak mengasihi Tuhan, dia terkutuk, saudara. Itu jelas loh. Rasul Paulus sangat mengerti, makanya ia bicara, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Kalau sesuatu kita terima dari Tuhan, kabar baik, Injil dan sebagainya, kita harus bagikan. Apalagi kalau kita diberkati Tuhan, kita harus berkati sesama. Roh kita itu harus menyala-nyala terus dalam segala hal. Ya. Meskipun tubuh kita ini mungkin sedang capek sekali, fisiknya nggak bisa segar, tapi roh kita tetap harus menyala. Dalam keadaan capek pun kita terus bekerja untuk Tuhan. Berusaha memikirkan bagaimana menolong si A, si B, bagaimana menyadarkan orang tuaku misalnya, atau teman-temanku itu, saudaraku yang belum percaya Tuhan Yesus. Tetap menyala terus. Dan menyalanya itu sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Ya. Seperti contoh lagi Stefanus. Ia dirajam batu, wajahnya bersinar seperti malaikat. Ya. Menyala-nyala. Mengapa banyak orang Kristen tidak menyala-nyala rohnya? Karena banyak di antara mereka itu cuma melakukan kegiatan rutinitas. Melayani di gereja kalau hari Minggu, begitu saja, pasti tidak menyala. Padahal melayani Tuhan di mana saja, kapan saja, dalam segala hal. Ya. Ada lagi yang padam karena kecewa atau terluka dalam pelayanan. Salah, saudara. Kalau kita melayani, kita pasti terluka, pasti dikecewakan sesama, udah pasti itu. Tapi ingat, kita melayani Tuhan, roh kita tetap menyala-nyala.
Sekeliling kita boleh mencaci kita, boleh memfitnah, tetapi kita tetap melayani Tuhan. Rohnya tetap menyala. Biar Tuhan yang angkat kita, jangan kita yang membela diri. Gitu ya saudara ya. Roh seseorang tidak menyala lagi kalau dia hidup dalam dosa, diam-diam. Bagaimana mungkin rohmu menyala kalau hidup dalam dosa? Yang berikutnya lagi, kalau rohnya mau menyala-nyala harus punya pergaulan yang rohnya menyala-nyala. Komunitasnya harus komunitas orang benar. Kan gitu. Kalau komunitasnya orang pencemooh, padam nanti rohmu. Ya. Jadi rohnya yang menyala-nyala itu ciri dari orang yang mengasihi Tuhan. Sebab seseorang yang jatuh cinta itu semangatnya menggelora. Sama. Adalah bohong kalau seseorang mengatakan aku mengasihimu Tuhan, tapi rohnya tidak menyala-nyala, melayani Tuhan suka-suka sendiri. Nah, itu bohong kalau mengasihi Tuhan. Sebab cinta sejati itu menyebabkan semangat menggelora, rohnya menyala-nyala, ingin melayani Tuhan, ingin melakukan sesuatu yang benar, ingin menyenangkan hati Tuhan, roh yang menyala-nyala, ingin bekerja seefektif mungkin, ingin berbisnis seefektif mungkin dalam rangka untuk memberkati banyak orang. Nah, itu baru berarti jangan rohnya menyala-nyala untuk hal yang salah, yang berdosa malah menyala-nyala. Banyak orang itu rohnya menyala untuk hal yang berdosa. Selingkuh menyala-nyala, melakukan curang-kecurangan menyala-nyala. Itu celaka itu nanti orang-orang seperti itu. Roh kita harus menyala-nyala untuk Tuhan, untuk kebenaran, untuk menjadi berkat di dunia ini. Begitu ya saudara ya. Makanya tantangan buat kita semua, apakah roh kita sudah menyala-nyala selama ini? Coba dirubah lagi mindsetnya. Apa yang saudara harapkan dalam hidup ini? Apa yang saudara harapkan di gereja? Apa yang dimaksud dengan melayani Tuhan? Sehingga rohmu harus menyala-nyala. Carilah kebenaran saudara. Mari kita sambut hari ini dengan roh yang menyala-nyala. Mari tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kami benar-benar diberkati dengan pesan di pagi hari ini. Biarlah setiap kami memiliki roh yang menyala-nyala, melakukan kebenaran, belajar kebenaran, berbakti kepada Tuhan, mengasihi sesama. Kasih, kami mengucap syukur untuk gerejamu di tempat ini, GMM, Gereja Mula-Mula Milik Tuhan. Biarlah menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan, Tuhan berkati mereka. Terima kasih, kami semua sudah diberkati. Kami mau sambut pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.